Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair anak-anak ustadzah semuanya. Kaifahalukum? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Ya baik, hari ini ustadzah akan menyampaikan materi mata pelajaran matematika untuk kalian. Nah, materi yang akan kita pelajari yaitu membandingkan bilangan bulat. Ya, Ananda semuanya, pada pertemuan pertama matematika kemarin, kalian sudah berlatih mengerjakan soal ya, sampai mengurutkan bilangan bulat. Nah, hari ini Ustazah akan menyampaikan lebih detail lagi ya, supaya kalian lebih paham. Nah, diawali dari membandingkan bilangan bulat. Ketika kita membandingkan bilangan bulat, itu kita bisa menggunakan dua tanda nih. Ada tanda kurang dari, ya. Kemudian ada tanda lebih dari, ya. Masih ingat ya tandanya? Insya Allah semuanya masih ingat ya. Ketika kita membandingkan bilangan, tidak cuma bilangan bulat ya. Bilangan biasa pun sama, bilangan cacah itu, bilangan asli. Ketika membandingkan bisa menggunakan tanda kurang dari dan tanda lebih dari. Nah, kita ingat-ingat lagi nih, aturan ketika membandingkan bilangan bulat. Itu ada garis bilangan ya, garis bilangan bulat. Di tengah sendiri itu ada 0. Sebelah kanan 0 ada bilangan bulat positif. 0 ada bilangan bulat positif ya, bilangan bulat yang nilainya positif. Kemudian di sebelah kirinya 0 itu ada bilangan bulat negatif. Diingat lagi aturannya, semakin ke kanan nilai bilangan akan semakin besar ya. Ingat-ingat, semakin ke kanan itu nilainya semakin besar. Jadi itu sebelah kanannya 0, makin ke kanan, makin ke kanan, makin ke kanan, itu nilainya akan semakin besar ya. Jadi misalnya nih, itu kan ada 1, 2, 3, 4, oh itu nanti ada 5, 6, 7, 8, terus ya. Sampai tak terhingga, itu nilainya semakin besar. Nah, kebalikannya nih, di bilangan bulat negatif. Kalau di bilangan bulat negatif, itu semakin ke kiri, nilainya justru semakin kecil ya. Itu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Semakin ke kiri itu akan semakin kecil ya. Jadi kalian ingat-ingatnya tuh kalau di bilangan bulat positif, itu angkanya semakin besar ya, angkanya semakin banyak nih. Kayak 3 sama 4 kan, 3 sama 4 besar mana? Besar 4 ya, berarti nilainya lebih besar 4, seperti itu. Tapi, kalau bilangan bulat negatif, kan semakin kiri ini nilainya semakin kecil nih. Nah, jadi semakin banyak angkanya nih, justru nilainya semakin kecil. Kayak misalnya ini nih, negatif 4, negatif 3. Kan kalau kalian berpikir 4 sama 3 besar mana? Besar 4 ya? Iya kan? Kalian mikirnya 4 sama 3 pasti besar 4. Kalau dihitung 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, banyak 4 ya. Nah, tapi karena ini bilangan bulat-bulat negatif, aturannya makin kiri makin kecil, jadinya negatif 4 apabila dibandingkan dengan negatif 3, justru negatif 4 itu nilainya lebih kecil daripada negatif 3. Sedangkan negatif 3 itu nilainya lebih besar daripada negatif 4. Itu seperti itu. Paham ya? Karena semakin ke kiri itu nilainya semakin kecil. Gitu ya. Jadi kalian ingat-ingatnya tuh, kalau ada angka-angka nih, dibandingkan
Oh, pokoknya angkanya semakin banyak, berarti itu nilainya semakin besar. Tapi, angkanya semakin banyak, kok ada tanda negatifnya? Justru nilainya semakin kecil. Itu seperti itu. Begitu ya? Anda semuanya dapat dipahami? Jadi kalau di bilangan bulat positif, semakin ke kanan semakin besar. Semakin banyak angkanya, nilainya makin besar. Tapi kalau di bilangan bulat negatif, semakin kiri semakin kecil. Sehingga semakin banyak angkanya, tapi kok depannya itu ada tanda negatifnya, maka dia nilainya semakin. Ya, supaya kalian lebih paham, Ustazah berikan contoh soal ya. Bandingkan bilangan-bilangan berikut ini. Ada membandingkan bilangan negatif 5 dan 4. Kemudian 3 dan negatif 6. Kemudian negatif 2 dan 6. Terus negatif 3 dan negatif 5. Dan negatif 4 dengan negatif 1. Ya, baik Anda semuanya, kita bahas satu persatu. Kita bahas mulai dari contoh soal yang pertama. Membandingkan negatif 5 dan 4. Supaya lebih mudah, kita tampilkan nih garis bilangannya. Kita lihat garis bilangannya. Negatif 5-nya ada di sebelah mana nih? Oh iya, itu negatif 5-nya ada di sebelah itu ya. Bisa kalian amati. Selanjutnya, bilangan 4-nya ada di sebelah kanannya negatif 5 ya. Nah, apabila kita amati dari garis bilangan, sudah sangat tampak jelas ya. Negatif 5 itu posisinya ada di sebelah kiri dari 4 ya. Sehingga sudah pasti bahwa negatif 5 lebih kecil dari 4 ya, karena di sebelah kiri. Pokoknya kalau letaknya itu di sebelah kiri dari bilangannya dibandingkan, ya dia pasti lebih kecil. Karena negatif 5 ini di sebelah kirinya 4, maka negatif 5 lebih kecil dari 4. Nah, sebetulnya ini soal sangat mudah ya. Kalau kalian amati, kan itu membandingkan bilangan bulat negatif dan positif ya. Itu 5-nya negatif, 4-nya positif. Nah, apabila kalian tidak menggunakan garis bilangan untuk melihat tempatnya atau posisinya di mana juga tidak apa-apa. Karena pasti bilangan bulat positif itu pasti lebih besar dari bilangan bulat negatif ya. Berapapun angkanya, apabila dia itu positif, maka dibandingkan dengan bilangan negatif, pasti yang bilangan bulat positif itu nilainya lebih besar ya. 4-nya positif, 5-nya itu negatif. Oh ya sudah pasti, berarti bilangan 4-nya ini tadi lebih besar dari negatif 5. Atau negatif 5 ini lebih kecil dari 4. Itu seperti itu ya. Ya, baik, kita bahas ke contoh soal yang kedua, membandingkan 3 dan negatif 6. Apabila kita amati pada garis bilangan, itu sudah sangat jelas terlihat ya, bahwa bilangan 3 itu letaknya ada di sebelah kanan bilangan negatif 6 ya. Jadi 3-nya itu jauh ke kanan, negatif 6-nya ada jauh di sebelah kiri. Nah, dari sini dapat jelas sekali ya, dapat kita ketahui bahwa mana nih yang lebih besar? 3 atau negatif 6 apabila dibandingkan? Ya, betul sekali. Jadi, bilangan 3 lebih besar dari
bilangan negatif 6. Kenapa? Iya, karena tadi 3 nilainya positif ya. Dan yang negatif 6 tadi nilainya negatif. Selain itu, apabila dilihat dari posisi juga sangat jelas terlihat. 3 letaknya di sebelah kiri, kemudian negatif 6-nya letaknya di sebelah kanan. Seperti itu ya. Kesimpulannya, 3 lebih besar dari negatif 6. Selanjutnya, kita masuk ke latihan soal yang ketiga, membandingkan negatif 2 dan 6. Ya, ini masih sama ya seperti soal-soal yang di awal tadi. Baik, negatif 2 dan 6 sudah jelas sekali. Mana yang lebih besar? Ya, jelas ya. 6-nya ini bilangan positif. 2-nya tadi negatif 2 ya. Nah, ketika ada bilangan positif dibandingkan dengan bilangan negatif ya, maka sudah pasti yang lebih besar adalah bilangan yang mana? Ya, betul sekali. Yang lebih besar adalah bilangan yang positif ya. Bilangan negatifnya lebih kecil. Sehingga apabila negatif 2 dibandingkan dengan 6, maka kesimpulannya negatif 2 lebih kecil dari 6. Kita lanjutkan ke contoh soal yang keempat. Negatif 3 dan negatif 5. Kita amati di garis bilangan posisi atau letak dari negatif 5 itu lebih ke kiri daripada negatif 3 ya. Negatif 3-nya itu lebih arahnya lebih di sebelah kanan ya. Diingat-ingat lagi aturan pada garis bilangan bulat, semakin ke kiri nilai bilangan semakin kecil. Semakin ke kanan, nilai bilangan semakin besar. Nah, negatif 3 ini ada di sebelah kanan ya. Kemudian negatif 5 itu di sebelah kiri. Sehingga bagaimana kesimpulannya? Ya, betul sekali. Sehingga negatif 3 lebih besar dari negatif 5. Seperti itu ya. Karena tadi negatif 5 lebih di sebelah kiri daripada negatif 3. Negatif 3 di kanan, negatif 5 juga. Negatif 3 di kanan, negatif 5-nya di sebelah kiri. Nah, ini membandingkan bilangannya semuanya negatif ya. Kalau yang soal di awal tadi kan bilangan yang dibandingkan yang satu negatif, yang satu positif nih. Nah, apabila bilangannya itu satunya negatif, satunya positif kan kalian pasti langsung bisa menebak ya. Apabila ada positif sama negatif dibandingkan, itu sudah pasti yang lebih besar itu bilangan positifnya. Walaupun misalnya nih positifnya kok cuma 1, positif 1 dibandingkan dengan negatif 1000 ya. Walaupun yang negatif itu angkanya 1000, tapi ada tanda negatifnya, dia jelas lebih kecil daripada 1 ya. Karena tadi nih aturannya, semakin ke kanan bilangan nilainya semakin besar, semakin ke kiri itu semakin kecil. Jadi yang kalian ingat-ingat lagi nih, Ustazah ulangi lagi, Ustazah tekankan lagi. Apabila kalian menemukan suatu bilangan, membandingkan suatu bilangan, bilangan-bilangan tersebut bernilai positif. Nah, semakin besar bilangannya atau semakin besar angkanya nih, maka nilai bilangan itu akan semakin besar juga ya. Misalnya 10 sama 8, besar mana? Besar 10.
Nah, 8 sama 10-nya ini positif semua. Maka ketika dibandingkan, ya udah 10 lebih besar dari 8. Seperti itu. Tapi beda ceritanya ketika kalian membandingkan negatif 8 dan negatif 10. Jadi kalian sudah tahu nih, 10 dan 8 itu besar 10 ya. Tapi diingat-ingat, kalau itu bilangan positif semua. Apabila di situ negatif 8, negatif 10, dan diminta untuk dibandingkan, maka kebalikannya ya. Negatif 10 lebih kecil daripada negatif 8 ya. Ingat-ingat lagi ya. Di bilangan bulat negatif, berarti semakin besar angkanya, maka nilainya justru semakin kecil ya. Jadi mau itu angkanya kok 1 juta, angkanya 100.000, 200.000, tapi kok ada tanda negatifnya, berarti itu nilainya kecil. Negatif 1 juta dibanding dengan 1, tapi satunya ini positif, tetap besar yang positif 1 tadi. Itu seperti itu. Dapat dipahami ya, anak soleh dan soleha? Semoga penjelasan Ustazah ini dapat dipahami. Ya, sekarang contoh soal yang terakhir. Negatif 4 dan negatif 1. Nah, ini gampang nih. Ada negatif 4, ada negatif 1. Kalau negatifnya ditutupi nih, 4 dan 1, besar mana? 4 dan 1 kalau nggak ada negatifnya, besar 4 ya. Tapi ini ada negatifnya, negatif 4 dan negatif 1. Berarti kebalikannya ya, yang lebih besar. Kalau tadi semuanya positif, yang lebih besar adalah bilangan yang 4. Karena ini negatif, maka yang 4-nya ini lebih besar apa lebih kecil? Iya, justru menjadi lebih kecil ya. Sehingga kesimpulannya adalah negatif 4 lebih kecil dari negatif 1. Itu seperti itu. Paham ya? Insya Allah dapat dipahami. Nah, selain mengingat-ingat aturan dalam bilangan bulat tadi, aturan ketika membandingkan yang semakin ke kanan semakin besar, semakin ke kiri semakin kecil, kalian juga jangan sampai kebalik-kebalik nih antara tanda lebih dari dan kurang dari ya. Supaya kalian ini nggak kebalik-balik nih, dulu waktu Ustadzah masih kecil ya, masih SD, ketika menghafalkan tanda lebih besar, tanda lebih dari dan kurang dari itu, Ustadzah nginget-ingatnya itu kurang dari dan lebih dari, itu kan kayak mulut ikan ya. Ustadzah dulu membayangkannya seperti itu, kayak mulut ikan. Nah, itu yang tandanya itu kan kayak mulut ikan lagi mangap ya, kayak lagi mangap-mangap gitu. Nah, jadi mulut ikannya itu kalau mau mangap itu dia ke bilangan yang besar. Ustadzah dulu inget-ingetnya seperti itu. Pokoknya kalau mangapnya itu pasti ke bilangan yang besar. Jadi kayak yang bilangan besar itu yang dicaplok. Ustadzah dulu ingat-ingatnya itu seperti itu. Supaya nggak kebalik-balik antara tanda lebih dari dan tanda kurang dari. Itu ya. Pokoknya ingat-ingatnya kayak gitu aja biar gampang. Yang dicaplok itu yang nilainya besar. Itu seperti itu. Ya, Ananda yang soleh dan soleha, untuk lebih memahamkan kalian tentang materi ini, tentang materi membandingkan bilangan bulat,
Ustazah berikan tugas untuk kalian. Nih ya, ada 10 soal. Bandingkan bilangan-bilangan di bawah ini. Nah, itu kalian tinggal membandingkan ya. Dibandingkan menggunakan tanda nih, lebih dari atau kurang dari, itu ya. Contohnya itu negatif 12, titik-titik 15. Nah, di titik-titiknya itu kalian isi apa lebih dari, apa kurang dari. Seperti itu, kalian ditulis di buku matematika kalian, kemudian dikirimkan ke Ustazah apabila sudah selesai ya. Ya, baik. Alhamdulillah, Ananda yang salih dan salihah. Insya Allah cukup sekian materi dari Ustazah hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang Ustazah sampaikan dapat bermanfaat dan semoga penjelasan yang Ustazah sampaikan dapat kalian pahami dengan baik ya. Ustazah ingatkan lagi, apabila kalian ada kesulitan dalam belajar, silahkan bisa menghubungi ke Ustazah via WhatsApp. Tidak apa-apa, insya Allah Ustazah akan memberikan penjelasan semampu Ustazah ya. Jadi ketika kalian ada kesulitan, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Insya Allah Ustazah siap membalas kapanpun. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Apabila sudah selesai, segera disetorkan. Ustazah akhiri, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.